Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, hadap sana. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam gangguan setan dan jin seringkali membuat manusia memiliki kehidupan yang tidak biasa. Dampaknya adalah munculnya kegelisahan, penyakit, hingga jauh diri dari ajaran Islam. Seperti yang terjadi pada Fida Puspita dan ibunya Muktia Nakida. Mbak Fida, tolong jelaskan sama Ustadz Azimam unek-uneknya nih yang biasa dikeluhkan akhir-akhir ini. Kemarin saya kan ikut ru'ya akbar itu ya. Iya. Habis itu kayak di dada ini terasa panas, terus berdebar-debar. Terus setelah itu ibu mengalami kerasukan itu. Kira-kira ibu pernah mimpi buruk yang berhubungan dengan ular? Iya, sering Ustadz. Baik, ularnya kecil-kecil. Iya, kecil-kecil Ustadz. Banyak apa sedikit? Banyak. Baik. Itu juga terjadi pada saya Ustadz. Baik. Sering. Saya juga bermimpi mungkin sekitaran 2 atau 3 kalian gitu. Ular itu menyerang apa hanya mengintai? Menyerang Ustadz. Menyerang juga. Ini ada indikasi-indikasi nasab dan kasab. Ya, nasab itu ada mungkin ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu yang keluar dari syariat Islam yang secara tidak langsung terwariskan dari leluhurnya. Yang kedua mungkin ini ada kasab. Kasab ini artian mungkin pernah datang ke dukun, pernah mengamalkan suatu amalan yang keluar dari syariat Islam. Ya, pernah dibawa ke dukun? Iya kayaknya Ustadz. Pernah itu sama papa saya dibawa ke dukun, terus dikasih minuman mineral gitu. Oke, nanti kita diagnosa lebih dalam, insyaallah. Dengan ditemani kedua orang tuanya, Fida Puspita mulai menjalani ruqyah syar'iyah. Inna ilahakum Rabbus samawati wal ardi. Duduk. Ada merasakan panas di dada? Nggak ada kedutan? Masih panas sekarang? Kita coba pegang dadanya sekarang, yang panas tadi. Ikuti saya. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Basah-basah. Ibu ada yang dirasakan enggak? Setelah Fida merasa lebih baik, Bapak apa kini yang rasanya? Ustadz Azimam juga? mulai fokus untuk mengobati ibunya Fokus, Bu, ya. Muktia. Belum ada 1 menit, gerakan jari tangan Muktia mulai terlihat. Hingga akhirnya tubuh Muktia rapuh dan terjatuh. Melihat reaksi yang muncul, Ustadz Azimam pun menyiapkan air ruqyah. Beberapa kali percikan air mengenai wajah perempuan yang memiliki suami bernama Zainur Rohim ini. Ya, pemirsa Ruqyah, kita bisa lihat sekarang Bu Mutia berlaga seperti hewan liar ya yang mencoba terus menyerang Ustadz Azimam. Tapi ketika terapi Ruqyah berlangsung, memang hawa di rumah ini saya rasakan berbeda jauh dari pertama kali saya datang ya. Terasa begitu panas hingga tubuh saya ini basah oleh keringat. Bismillah, pemirsa. Ini tipe-tipe jin ar-rihani, jin-jin yang jenisnya angin ya, atau biasa dikenal dengan jin-jin toyar. Salah satu ciri-ciri jin toyar yang pertama suka di atap-atap, yang kedua suka meracau ya, suka mengganggu proses ruqyah dengan omongannya atau dengan tingkah lakunya. Nah, maka kita tidak usah tertipu, kita fokus terus saja mohon kepada Allah hidayah dan kesembuhan bagi
orang yang kita terapi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Dan Ustadz kembali melanjutkan terapi untuknya. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Pembuangan air di mana sini? Setelah mengaji, Ustadz menanyakan letak tempat pembuangan air di rumah keluarga ini. Begitu tahu, di sebelah Ustadz mana, mencari Pak? posisi tempat pembuangan ini. air, sontak Boleh makhluk gaib dibuka, itu buka. panik dan meminta ikut serta ke tempat tersebut. Padahal sebelumnya ia terkesan tidak peduli. Tidak mau mengulur waktu, Ustadz langsung meruqyah lokasi pembuangan air tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min Pengobatan untuk Muktia masih berlanjut karena jin ini tetap membandel dan enggan keluar dari jiwa Muktia yang diganggunya sejak 2007. naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, Ustadz Azimam tadi selama Ustadz sedang mendoakan Ibu Mutia kan Ustadz selalu memfokuskan meruqyah area bibirnya beliau ya. Sebetulnya kenapa Ustadz fokus di bagian bibir saja nih Pak Ustadz? Bismillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sya'urta ma ta'allama min jasadika, dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama bihi wa qul bismillah thalathan, thumma a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir." Yang makna singkatnya kata Rasulullah, kalau kita merasakan sakit, letakkan titik kita di titik yang sakit. Lalu ada sunnah bacaannya, bismillah 3 kali, lalu dilanjutkan membaca doa ini 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Nah, tadi saya fokuskan ke mulutnya, ini mengambil sunnah titik yang sakitnya, karena ini bukan mahram, jadi saya tidak menyentuhnya. Nah, cukup saya berisyarat seperti ini, bukan berarti ada aurah, ada tidak. Ya, cukup dari jauh memohon kepada Allah, titik yang kita tuju itu doa kita terfokus ke sana. Oke, gimana Pak? Pemirsa Ruqyah, terapi sekarang cukup menelan waktu panjang. Ustadz Azimam memilih untuk melakukan penelusuran untuk melepas ikatan gaib yang membelenggu Muktia dan Gitu, Pak. keluarganya. Baik, cuman satu ini? Iya. Baik, subhanallah. Setelah dibongkar dan digali, akhirnya Ustadz menemukan sebuah kendi. Benda-benda seperti ini sama sekali tidak memberikan manfaat untuk hidup kita. Maka kita akan hancurkan, kita akan cek dulu apa isinya. Dulu ini fungsinya untuk apa, Pak? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Baik, subhanallah. Baik, pemirsa, untuk menetralisir tempat-tempat yang pernah ditanam-tanam jimat-jimat tertentu atau sesuatu benda yang katanya diyakini bisa untuk penjagaan, maka kita bisa siramkan dengan air ruqyah yang dicampur dengan daun bidara, garam krosok, juga daun kelor. Bismillah, Allahu Akbar. Berikutnya, kendi yang ditemukan langsung dihancurkan. Tahapan berikutnya adalah membuat herbal untuk memperkuat terapi pengobatan. Bismillah, pemirsa Ruqyah dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kita meracik racikan untuk kita baluri ke tangan Ibu Mutia. Kita di sini memerlukan minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini menurut Rasulullah SAW adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu yang kedua, di sini ada kelor. Kita siapkan secukupnya. Yang mana kelor dapat melembabkan kulit. Kita khawatirkan di sana ada sihir-sihir yang sifatnya panas, maka kita memerlukan kelor. Lalu di sini ada juga daun bidara. Nah, daun bidara dicontohkan oleh Al-Alamah Wahab bin Munabbih. Kita ambil nanti 7 lembar saja dan kita akan racik bersama-sama. Juga di sini ada garam krosok untuk detoksifikasi kulit daripada Ibu Mutia. Baik, alhamdulillah pemirsa Ruqyah, racikan sudah jadi. Sekarang saatnya saya meminta bantuan Bapak Zainur Rahim untuk mengaduk-ngaduk dengan membacakan surat Al-Falaq dan membalurkannya ke tangan istrinya. Baik, silakan Pak. Diaduk-aduk. Sesuai arahan dari Ustadz Azimam, Zainur Rahim mulai mengaduk-aduk ramuan itu sambil terus membaca surat Lagi. Al-Falaq, lalu membalurkannya ke tangan perempuan yang telah memberinya 2 anak ini. Oke, tarik ke ujung Mutia kembali bereaksi. Saat sang suami sedang membalurkan, fokus mengobati di area tangan sebelah kirinya, tiba-tiba saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa gerakan-gerakan dari Ibu Mutia itu di bagian bibirnya sudah melemah ya Pak Ustadz ya, makin pelan, dan mudah-mudahan berangsurnya pengobatan ini membuat semua jin di dalam tubuhnya sirna. Kalau menurut Ustadz Azimam, apakah memang ada keterkaitan antara gangguan yang berpusat di tangan ini dengan bibirnya Ibu Mutia? Kemungkinan ada. Kemungkinan ini menggunakan jasanya jasa jin-jin toyar atau ar-rihani, yang mana amalan-amalan yang dilakukan oleh tukang sihir itu berkaitan dengan ajian-ajian, juga zikir-zikir tertentu, tapi wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Apakah kaitannya betul dari titik itu atau bukan? Tapi ini biasanya jenis-jenis sihir yang menggunakan jampi-jampi tertentu dan zikir-zikir tertentu. Ya, wallahu a'lam. Baik, Bapak, Ibu, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahapan terakhir ialah Ustadz membimbingnya mengucapkan ikrar pemutus perjanjian dengan bangsa goib. Haru terasa di hati, apalagi melihat husuknya Mutia berdoa. Alhamdulillah. Untuk kita semuanya banyak sekali ilmu yang harus kita petik sebetulnya dari kejadian yang menimpa keluarga Bapak Zainur Rahim ya. Maka di sini saya ingin berpesan untuk kita semua, mari bentengi diri kita dengan akidah yang kuat, akidah yang lurus tanpa kesyirikan. Terangilah rumah-rumah kita dengan ibadah-ibadah yang bisa melahirkan cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kita baca surah Al-Baqarah contohnya, karena surah Al-Baqarah sihir sejago apapun, sehebat apapun tidak akan bisa mengalahkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhuha barakah." Bacalah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu penuh keberkahan. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu adalah kerugian yang amat sangat besar. Wala tastati'uha al-butlah, dan tidak bisa sedikit pun yang namanya sihir sehebat apapun mengalahkan surat Al-Baqarah, yang tentunya itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruqyah, ulah jin yang membuat manusia tidak nyaman dalam kehidupannya juga dialami oleh saudara kita, Diah Safitri. Silahkan curahkan isi hatinya mengenai gangguan-gangguan jin yang dialami Mbak Diah. Semenjak tahun 2013 itu Mbak, saya itu pindah rumah ke sini, yaitu semenjak itu saya itu sakit terus di rumah itu pengennya tidur aja, nggak semangat, nggak bisa ngapa-ngapain, itu sekitar 2 tahunan itu. Akhirnya udah ke dokter Mbak. Kemungkinan beliau antara 2 gangguan ya. Yang pertama di sini ada penyakit ain. Ya, karena ciri-ciri penyakit ain itu diantaranya tidak terdeteksi medis, lalu berpindah-pindah, dan maaf, ruam di mukanya juga terlihat. Lalu yang kedua juga di sini ada indikasi dari minuman-minuman yang pernah dikasih oleh dukun-dukun.
Nah, maka ini harus ada beberapa terapi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan kalam ilahi telah terdengar. Ustadz Azimam pun mulai mendeteksi keanehan yang muncul dari perempuan paruh baya ini. Allahu Akbar, keluar. Pemirsa, ini adalah indikasi daripada gangguan-gangguan jin-jin zalim yang pernah dimasukkan melalui air jampi-jampi yang dibacakan oleh dukun. Maka sungguh air jampi atau pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh dukun-dukun itu tidak melahirkan kesembuhan, melahirkan penyakit-penyakit baru. Pemirsa Ruqyah, perempuan berusia 41 ini mulai merasa lebih baik. Namun, dia masih mengeluhkan sakit pada punggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti reaksi awal, dia kembali mengalami mual dan terus bersendawa. Selanjutnya, Ustadz meminta seikat sapu lidi. Sesuai adab ruqyah, di antara tempat yang boleh dipukul dengan sapu lidi adalah telapak kaki pasien dengan catatan tidak sampai menyakiti. Ya, Ustadz Azimam, tadi Ustadz meminta saya untuk menepuk-nepuk secara ringan ya ke telapak kakinya Mbak Diah. Ini fungsinya untuk apa, Pak Ustadz? Pertama, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekhuna Ibnu Taimiyah ketika meruqyah, ya, salah seorang minta ruqyah kepada beliau menepuk-nepuk telapak kakinya. Menurut Syekh Barra, pakar ruqyah dunia, beliau juga menyarankan apabila ada beberapa pasien yang sakit minta diruqyah, kita lakukan tepukan ringan di telapak kakinya. Ya, biasanya memakai rotan. Ya, dan kalau rotan tidak ada, kita bisa menggunakan sapu lidi. Pertama, untuk menetralkan gangguan yang ada di perut. Secara titik refleksi ada di telapak kaki. Ya, lalu untuk menyetrum syaraf-syaraf yang mungkin pernah diganggu oleh bangsa jin zalim yang ada di dalam tubuh Ibu Diah ini, karena beliau mengeluhkan sakit yang terasanya tak kunjung sembuh. Saat pengobatan ruqyah syara'iyah sedang berlangsung, hujan mulai turun. Kondisi ini tidak disia-siakan oleh Ustadz Azimam. Oke, baik, hadap sana. Baik, pemirsa ruqyah, sekarang saatnya kita memanfaatkan air hujan yang diturunkan oleh Allah untuk terapi Ibu Diah. Gunanya untuk menetralisir gangguan-gangguan jin secara keseluruhan, setan-setan jin-jin zalim yang ada di dalam tubuh beliau, juga menerapi beliau daripada was-was yang amat sangat terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa Lagi-lagi, perempuan yang bermukim di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Malang, Jawa Timur ini merasa tidak enak di dalam perutnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lah, la burhana lah, la burhana lah. Baik, pemirsa ruqyah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jin-jin zalim, setan-setan yang merasuk itu manusia, mereka berlarian di majrad dam, di tempat beredarnya darah. Maka terapi mandi air hujan juga bagus untuk menghilangkan juga menetralisir gangguan-gangguan jin zalim yang ada di peredaran darah manusia.
Langkah berikut yang ditempuh Ustadz Azimam adalah meruqyah rumah menggunakan air hujan. Suaminya Diah, Fajar Tri Prasetyo, menemani kami mengelilingi rumah. Lokasi pertama Ini apa adalah yang kamar pasangan suka ini. menampakkan diri di sini? Lalu, Ustadz menyiramkan air hujan ke seluruh ruangan. Mulai dari dapur hingga ruangan di lantai atas. Untuk memperkuat terapi Qur'ani ini, Ustadz Azimam melengkapinya dengan asupan makanan dari labu kuning, santan, dan gula merah. Kini, potong kotak daging labu kuning, masak sampai mendidih hingga labu kuning terasa empuk. Makanan pun siap disajikan. Ya Pak Ustadz, dan sekarang sudah ada nih semangkuk kolak labu yang akan diberikan kepada Mbak Diah. Ini kan labu terkenal akan rendah kalori, juga tinggi seratnya nih Pak Ustadz. Lalu fungsinya nih untuk Mbak Diah, kasusnya Mbak Diah apa kolak labu ini? Banyak sekali fungsinya. Ya, yang pertama karena beliau tadi was-wasnya tinggi, khawatirnya tinggi, kemungkinan besar terganggu juga di kolbunya atau jantungnya. Maka kata Rasulullah SAW ketika meminta kepada istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, tambahlah labu ketika kamu masak. Kenapa? Karena labu itu bagus untuk jantung. Juga labu ini adalah makanan yang Allah tumbuhkan untuk Nabi Yunus alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah dari mulut ikan paus. Ya, di dalam surah As-Saffat Allah berfirman, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami telah tumbuhkan sebuah pohon untuk Nabi Yunus alaihissalam berupa pohon labu. Ya, jadi secara medis juga bagus, secara sunnah juga mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang tentunya di dalamnya mengandung banyak keberkahan. Silahkan makan dulu. Alhamdulillah, selesai menikmati makanan dari labu kuning, terapi ruqyah Diah pun selesai. Kondisi Diah Safitri kini jauh lebih baik. Alhamdulillah. Baik, pesan singkat saya untuk Ibu, marilah bangun rasa optimisme di dalam jiwa Ibu. Hilangkan semua prasangka-prasangka buruk di dalam kehidupan Ibu, karena Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis. Wahai umatku, hati-hati dengan yang namanya prasangka. Karena di setiap prasangka ada kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang meliputinya. Lalu Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi yang singkatnya, ana inda dhanni abdi bi. Sungguh aku sebagaimana prasangka hambaku. Ketika prasangka hambaku baik kepadaku, maka kebaikanlah baginya. Maka ketika buruk, maka keburukanlah baginya. Wallahu a'lam bissawab. Arsyadana Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.